Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Selamat datang di dalam ibadah online SIB Shalom. Syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas izinnya pada pagi ini kita dapat bersama-sama sekali lagi di dalam ibadah online kita. Dan harapan saya kepada semua jemaat Tuhan, kiranya kita semua terus berada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Meskipun kita sedang berhadapan dengan masa-masa yang sukar seperti ini, di tengah-tengah dunia berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan khususnya negara kita yang sedang berada di dalam tempo perintah kawalan pergerakan. Namun satu hal yang sangat kita syukuri adalah janji Tuhan yang sentiasa menyertai kita semua. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah melupakan kita. Dan kita yakin dan percaya dimanapun kita mengikuti ibadah online pada saat ini, dimanapun keberadaan kita yakin bahwa Tuhan juga hadir bersama-sama dengan kita semua. Amin semua jemaat Tuhan. Haleluya. Nah saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita mengambil sedikit kesempatan untuk kita saling berinteraksi dengan satu dengan yang lain. Mungkin kita boleh meletakkan komen Anda di ruangan chat di bawah ini. Mungkin kita boleh katakan hai kepada satu dengan yang lain, ataupun selamat beribadah kepada semua. Haleluya. Nah, baiklah semua jemaat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, dan seperti biasa kita akan memulakan dengan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini akan diambil di dalam kitab Yesaya. Mari sama-sama kita membuka di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-28 hingga ayat ke-41. Yesaya 40 ayat ke-28 hingga ayat yang ke-41. Firman Tuhan berbunyi begini. Tidakkah kamu tahu? Belumkah kamu mendengar? Tuhan ialah Allah yang kekal. Dialah yang menciptakan seluruh bumi. Dia tidak pernah letih atau lesu. Tiada sesiapa pun dapat menyelami fikirannya. Dia menguatkan orang yang lemah dan memberikan kekuatan kepada orang yang tidak berdaya. Orang muda pun menjadi letih dan lesu. Anak muda pun jatuh karena keletihan. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan berlari dan tidak lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lemah. Seterusnya, kita masuk di dalam perkara doa. Mari kita semua terus bersama-sama berdoa, khususnya untuk keadaan COVID-19 di negara kita. Seperti yang semua tahu, negara Malaysia sedang berhadapan dengan gelombang ketiga COVID-19, di mana ada kewujudan varian-varian yang baru dengan kadar jangkitan yang lebih tinggi, merebak dengan lebih cepat, dan tidak menunjukkan sebarang gejala. Dan hal ini sangat membimbangkan bagi semua pihak. Dan mari kita juga berdoa khusus untuk pelayanan umat Tuhan di mana saja buat masa ini. Seperti yang kita semua tahu, pada masa-masa yang sukar seperti ini dengan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, kita tidak boleh menjalankan ibadah kita seperti biasa. Dan begitu juga dengan aktiviti gereja yang lain. Namun mari kita terus berdoa agar semua pelayan Tuhan diberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama untuk perkara doa ini. Bapa Syurgawi, pada saat ini kami datang di hadapan Engkau dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan. Buat nafas dan hidup yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Anugerah dan kemurahan Tuhan sesungguhnya begitu baik dalam kehidupan kami. Bahkan kami mau kembalikan segala pengucapan syukur kami buat pemeliharaan-Mu, penjagaan Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan khusus bagi seluruh jemaat Tuhan. Bapa Syurgawi, pada saat pagi hari ini kami ingin berdoa khusus bagi beberapa perkara ya Tuhan, khususnya untuk keadaan COVID-19 di negara kami Malaysia, di mana kami sedang berhadapan dengan gelombang ketiga COVID-19 ya Tuhan. Ada kalanya kadar jangkitan tinggi dan ada kalanya kadar jangkitan rendah ya Bapa di surga. Namun kami percaya Tuhan, bahwa segala sesuatu yang berlaku pada saat ini tidak ada satu pun yang di luar daripada pengetahuan Engkau, tidak ada satu pun yang di luar daripada pengetahuan Engkau. Kami yakin Tuhan tidak
tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Allah kami tidak pernah melupakan kami Tuhan. Walaupun kami sedang berhadapan dengan masa yang sukar seperti ini. Bahkan negara kami sekarang, seluruh dunia sedang berhadapan dengan satu varian yang baru, di mana kadar jangkitan yang lebih tinggi merebak dengan cepat dan tidak menunjukkan gejala. Dan hal ini sangat membimbangkan bagi kami semua, khususnya ketika kami keluar Tuhan, kami sedang berhadapan dengan satu ancaman virus yang tidak dapat kami lihat dan kami tidak ketahui. Namun Tuhan, kami menyerahkan seluruh umat Tuhan ke dalam tangan Engkau. Kiranya Tuhan Allah saja yang melindungi kami, menyertai kami dimanapun kami berada. Kami mengisytiharkan bahwa darah Yesus Kristus yang membungkusi kami, kuasa Tuhan yang melindungi kami sentiasa dimanapun kami berada daripada virus-virus ini Bapa di surga. Dan Tuhan, kami tidak lupa untuk berdoa khusus untuk frontliner yang bertungkus lumus bertugas bagi mengekang penularan COVID-19. Kami berdoa Tuhan, jerih payah mereka Tuhan di dalam menjalankan tanggung jawab mereka, di dalam mereka menjalankan tugas mereka tidak akan pernah sia-sia. Sesungguhnya Tuhan, Engkaulah Allah yang memberkati setiap jerih payah mereka dan membalas segala kebaikan yang mereka telah curahkan di dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Bapa Syurgawi, pada saat ini kami juga berdoa khusus untuk pelayanan umat Tuhan, umat Kristen di mana saja pada saat ini ya Tuhan. Kami tahu di dalam masa-masa yang sukar seperti ini, dengan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan ya Tuhan, kami tidak dapat beribadah secara biasa di gereja ya Tuhan. Begitu juga dengan aktiviti gereja yang lain sangat terbatas ya Tuhan. Namun Tuhan, kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, meskipun sangat sukar kami harus melakukan pelayanan dan juga aktiviti secara online ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberikan kami sukacita, kesetiaan terus untuk melakukan pelayanan ini dengan hati yang bersukacita, karena kami tahu segala sesuatu yang kami lakukan ini Tuhan hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa di surga. Dan kami berdoa kiranya semua pelayan Tuhan dimanapun mereka menjalankan dan mengendalikan tugas mereka, Engkau terus memberikan mereka roh Allah yang menyala-nyala di dalam mereka untuk melayani Engkau ya Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan Tuhan untuk menjalankan tanggung jawab pelayanan kami masing-masing ya Tuhan, khususnya untuk menjangkau jiwa-jiwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, dan khususnya di dalam tempo PKP pada masa ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa khusus untuk semua jemaat Tuhan, khususnya jemaat SIB Shalom dimanapun mereka berada pada saat ini. Sekiranya ada jemaat-Mu, ada umat-Mu yang sakit pada saat ini Tuhan, kami berdoa sembuhkan mereka ya Bapa di surga. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas untuk menjangkau setiap mereka. Yang lemah Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan. Yang berduka pada saat ini kami berdoa Tuhan, Engkau memberikan penghiburan mereka kepada mereka ya Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang hilang pekerjaan Tuhan, mungkin ada di antara mereka yang hilang puncak pendapatan. Namun Tuhan, kami berserah dan kami berharap hanya kepada Engkau. Kami mengisytiharkan bahwa sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang menjadi sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kami, yang mencukupkan di dalam setiap keperluan kami Bapa di surga. Dan Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang sentiasa menyertai kami Tuhan, baik di dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang senang sekalipun ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalang daripada Yesus terus mengasihi kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga Tuhan, kami sudah siap untuk memulaikan ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Berikan kami fokus dan motivasi yang benar pada saat kami beribadah pada hari ini Tuhan. Meskipun kami hanya beribadah secara online, biarlah kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan dengan segenap hati kami dan segenap jiwa kami Tuhan. Kami memberikan masa yang terbaik kami pada hari ini Tuhan untuk datang kepada Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua sudah berdoa, dan mari sama-sama kita katakan amin. Seterusnya mari semua jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk berdiri bersama-sama. Kita akan melafazkan pengakuan iman rasuli dalam kiraan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Aku percaya kepada Kristus Yesus, anak tunggalnya Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sejagat,
persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Siap sedia untuk memulakan ibadah kita pada hari ini. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan Allah kita melalui pujian dan sembah yang kita naikkan. Haleluya! Shalom jemaat Tuhan yang berada di rumah. Pagi ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah memberi nafas yang baru bagi kita semua. Bahkan Dia sudah menjaga kita sepanjang minggu ini hinggalah pada saat ini kita mau memberikan waktu ini kepada Tuhan untuk menyembah Dia. Kita mau menaikkan kesyukuran kita kepada Tuhan dengan lagu ini. Mari kita naikkan kesyukuran kita. Tuhan, banyak hal yang sudah Engkau perbuat dalam hidup kami ya Bapa. Bahkan rancangan yang indah Engkau sudah berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Haleluya, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Ya benar, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja yang kami percaya dalam hidup kami, ya Tuhan. Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, mau bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur, terus bersyukur ya Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur, kami sangat bersyukur pagi ini ya Tuhan, karena kebaikan bahkan kehadiran Engkau di tengah-tengah kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Thank you Lord. Kami mau bersyukur, grateful for you Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita terus memuji kebaikan Tuhan itu. Hosana, kita mari memuji Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih
kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, mari sama-sama lambaikan tangan kita. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, mari kita terus memuji Tuhan pada pagi ini. Kita nyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan itulah yang beserta dengan kita. Bahkan Dia memberi damai dalam hati kita semua. Haleluya. Saat kulihat jalan hidupku, Kau ada besertaku, beri damai di hatiku. Di saat duka citaku, di saat sukacita, Kau ada besertaku, beri damai di hidupku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegang hidupku. Di saat kulihat jalan hidupku, Kau ada besertaku, beri damai di hatiku. Di saat duka citaku, di saat sukacita, Kau ada besertaku, beri damai di hidupku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegang. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegang hidupku. Yesus, Kau ada di setiap hari-hariku. Katakan Yesus, Yesus, Kau setia. Haleluya. Menjagaku selamanya. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku.
Jemaat Tuhan yang saya kasihi, pada pagi ini satu hal Tuhan ingin mengingatkan kepada setiap kita, bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu kesempatan bagi kita semua. Haleluya. Waktu ini waktu untuk kita terus menyembah Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, bila Kau izinkan semuanya yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami mau tetap percaya bahwa semuanya itu untuk kebaikan kami, ya Bapa. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 menyatakan, Dia telah menentukan waktu yang tepat bagi tiap-tiap perkara. Dia telah memberikan kita keinginan untuk mengetahui masa depan, tetapi tidak memberi kita pemahaman tentang segala perbuatannya dari awal sampai akhir. Waktu inilah adalah waktu kesempatan, bahkan waktu yang terbaik buat kita semua daripada Tuhan. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Kami menantikan waktu Tuhan yang terbaik terjadi dalam hidup kami, ya Bapa. Haleluya. Terima kasih kepada tim yang sudah memimpin kita di dalam puji sembah.
Penyampaian firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Beliau merupakan seorang pastor daripada gereja SIB Faber. Saya persilakan Pastor Victor Mark untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Baik, Shalom jemaat-jemaat Tuhan, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus daripada SIB Shalom. Terima kasih untuk terima kasih untuk kesudian ataupun terima kasih untuk jemputan daripada daripada SIB Shalom, khususnya untuk saya menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada minggu ini. Ya, bagi semua yang belum kenal ya, nama saya Pastor Victor Mark Mukis dan sekarang ini saya masih melayani di SIB Faber dan puji Tuhan kesempatan pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadah kita, dan saya ucapkan shalom, selamat bertemu dalam nama Tuhan Yesus. Baik, sekali lagi saya ingin menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena punya kesempatan pada hari ini untuk sama-sama di dalam ibadah dan dalam belajar daripada firman Tuhan. Baik, sebelum kita mulai, mari kita semua tunduk kepala dan saya pimpin untuk doa sebelum kita mendengar daripada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan memberi kepada kami kesempatan untuk kami dapat berkumpul lagi pada minggu ini di dalam ibadah bersama, dan kami percaya bahwa Tuhan mendahului kami di dalam ibadah ini dan Tuhan menyertai kami untuk kami dapat bersama-sama memenuhi kehendak ataupun perintah Tuhan, berkumpul setiap hujung minggu untuk kami menaikkan kesyukuran kami di dalam ibadah ini. Dan kami berdoa Tuhan, secara khusus saat kami belajar firman-Mu, kalau ada kuasa gelap coba mengganggu kami, membuatkan fokus kami hilang, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersama-sama menolak menengking jauh kuasa gelap ini. Dan kami istiharkan penyertaan Tuhan daripada permulaan, pertengahan, sehingga selesainya pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mendengar. Dan ini doa dan permohonan kami mulahkan pemberitaan firman Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin, amin. Haleluya, 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 haleluya. Dan pagi ini kita akan bersama-sama meneruskan pembelajaran firman Tuhan. Oke. Dan untuk pengetahuan kita bahwa hari ini adalah hari yang begitu luar biasa untuk kita semua, dan saya percaya bahwa Tuhan sentiasa memberikan kepada kita hikmat dan kebijaksanaan ya untuk kita meneruskan kehidupan kita sehari-hari, apalagi di masa-masa pandemik ini. Kita tahu bahwa dalam situasi saat ini cukup sukar buat kita ya, apalagi di area Selangor ini banyak gereja yang ditutup, dan di Faber saja ramai jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini betul-betul struggle ya, berusaha di dalam meneruskan kehidupan, walaupun ada di kalangan mereka yang tidak diberikan cuti hari Minggu kerja juga karena tempat kerja mereka itu mengejar untuk production. Namun puji Tuhan ada masa juga mereka untuk bersama-sama, dan saya percaya di SIB Shalom juga seperti itu ya. Dan saya harap supaya di dalam kita menghadapi situasi sukar ini, saya harap semuanya tetap berada dalam keadaan yang tetap bergantung dan bersyukur kepada Tuhan. Baik, mari kita bersama-sama melanjutkan masa kita untuk belajar daripada firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawa kita untuk melihat atau belajar firman Tuhan yang saya ambil untuk kita semua daripada satu kitab, yaitu sebelum itu saya akan sharekan kepada kita
Oke, sekejap ya, saya share-kan. Alright, ini dia ya. Saya harap semuanya boleh nampak barangkali. Atau oke. Oke, ini adalah slide untuk kita pelajari bersama-sama. Saya harap semua boleh nampak saya punya muka di tepi ya. Oke, kita akan belajar firman Tuhan yang saya petik daripada Matius 24 ayat yang ke-42. Oke, Matius 24 ayat yang ke-42. Saya akan baca dalam Matius 24 ayat yang ke-42. Firman Tuhan bicara seperti ini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sekali lagi. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, daripada ayat firman Tuhan ini, saya akan membawa kita untuk belajar satu tema firman Tuhan, dan tema itu adalah Kairos, ya, Kairos. Jadi Kairos itu artinya apa? Kalau kita lihat kepada firman Tuhan ini, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kalau dalam terjemahan bahasa Malaysia, berjaga-jagalah karena kamu tidak mengetahui waktunya Tuhan. Kamu akan datang. Nah, itu waktunya Tuhan, kamu akan datang. Itu terjemahan di dalam bahasa Malaysia. Jadi Kairos itu artinya apa? Kairos itu artinya waktu Tuhan. Jadi kalau kembali kepada ayat ini, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Pada hari mana Tuhanmu datang, itu dalam terjemahan daripada bahasa aslinya itu menggunakan perkataan Kairos. Jadi Kairos ini adalah berbicara tentang hari Tuhan. Nah, situasi kita saat ini, saudara-saudara, khususnya jemaat-jemaat SIB Shalom, apa yang perlu kita tangkap, apa yang perlu kita fahami dalam situasi kita pada saat ini? Kita berada pada situasi yang mana Tuhan telah tentukan terjadinya seperti ini. Dalam arti kata lain, apa yang berlaku sekarang di luar jangkaan manusia dan apa yang berlaku sekarang inilah Kairos, ya. Maksudnya kita tidak tahu perjalanan dunia ini sehingga terjadi seperti ini. Tetapi kenapa ia berlaku? Karena inilah yang telah ditentukan oleh Tuhan. Keadaan ini yang harus terjadi di dunia ini. Jadi segala sesuatu yang berlaku itu adalah Kairos. Maksudnya adalah masa Tuhan, ya. Nah, saya mau katakan kepada kita, kalau ini masa Tuhan, maksudnya kita perlu lebih bersedia. Kalau ini masa Tuhan, segala sesuatu di luar jangkaan kita, maksudnya kita harus lebih bersedia, kita harus menerima apapun yang terjadi. Kita harus dapat menerima. Kenapa? Karena ini adalah masa-masa yang telah ditentukan Tuhan buat kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, daripada tema Kairos ini, ada satu pertanyaan yang timbul. Saya tidak akan membawa kita untuk mengupas lebih dalam ayat yang ke-42 ini. Saya lebih senang untuk membawa kita untuk mendalami maksud Kairos ataupun masa Tuhan bagi kita di dalam beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan itu adalah seperti ini. Bagaimana cara murid Kristus meresponi Kairos? Nah, kenapa saya gunakan istilah murid Kristus? Setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus, setiap manusia yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka itu adalah murid Kristus. Nah, kalau mereka itu adalah murid Kristus, berarti kita punya tanggung jawab untuk meresponi, untuk mengetahui, untuk mengerti apa
itu masa Tuhan? Apa itu kairos? Jadi kalau hari ini masa-masa ini adalah masa kairos, masa Tuhan, sebagai orang percaya, atau dalam istilah yang saya senang gunakannya sebagai murid Kristus, apa cara kita untuk meresponi kairos ini, masa Tuhan ini? Ya, karena saya sudah katakan sebentar tadi, segala sesuatu yang terjadi sekarang kairos, masa Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, barangkali engkau tidak percaya kenapa terjadi seperti ini, kenapa berlaku seperti ini, kenapa kendaraan saya tiba-tiba punya masalah, kenapa putus cinta, kenapa ini, kenapa itu. Semuanya kairos. Ya, kairos. Jadi bagaimana kita harus meresponi kairos? Bagaimana kita harus meresponi masa Tuhan ini di dalam kehidupan kita? Nah, yang pertama, mari kita lihat di dalam Keluaran 36 ayat yang ketiga. Ya, sekali lagi, Keluaran 36 ayat yang ketiga, sudah ada tertulis di sini ya. Mari kita baca bersama-sama. Keluaran 36 ayat yang ketiga. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus, ya. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Saudara, kalau kita melihat di dalam Keluaran 36 ya, ayat yang ketiga, pembacaan ini sebenarnya membicarakan tentang apa? Perjalanan sewaktu mereka mau membina atau mau membuat kemah suci. Nah, daripada ayat ini, kenapa saya mengambil ayat yang ketiga di dalam Keluaran 36 ini sebagai salah satu ayat yang mana dapat menjawab pertanyaan, ya, bagaimana kita sebagai murid Kristus meresponi kairos ini. Jadi ayat ini mengandungi jawaban yang boleh membawa kita untuk boleh meresponi kairos ini dengan lebih luar biasa. Meresponi masa Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, daripada ayat ini telah menjelaskan kepada kita cara yang pertama untuk kita meresponi masa Tuhan di dalam pembacaan ini adalah membicarakan tentang kita harus senantiasa mengutamakan Tuhan. Nah, inilah cara kita untuk meresponi, cara kita untuk menjawab, untuk meresponi masa Tuhan. Kairos itu adalah kita perlu setiap hari, setiap saat mengutamakan Tuhan. Saudara, Alkitab itu sendiri menyatakan bahwa ketika kita memberikan, ya, ketika memberikan persembahan untuk mendukung, ya, pembangunan bait suci. Nah, ini adalah dalam pembacaan tadi, ya, ketika mereka ataupun orang-orang Israel, ya, mendukung untuk pembangunan, membawa persembahan untuk mendukung pembangunan bait suci, orang-orang Israel membawa persembahannya tiap pagi. Dalam pembacaan sebentar tadi kalau kita kembali, ya, dikatakan di sini, ya, pembacaan tadi tiap-tiap pagi itu dikatakan seperti ini, ya. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Lalu sebelum itu dikatakan mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Nah, tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Wah, tiap-tiap pagi, saudara. Jadi kata tiap-tiap pagi itu menunjukkan bahwa mereka atau orang-orang Israel memprioritaskan Tuhan. Ya, mereka memberikan keutamaan kepada Tuhan terlebih dahulu, ya, sebelum mereka melakukan aktiviti lain. Tiap-tiap pagi itu membicarakan tentang apa? Sekali lagi, memprioritaskan Tuhan. Saudara, dengan kata lain, mereka tidak, ya, memberikan dari sisa-sisa berkat yang telah diterimanya dan kemudian membawanya kepada Musa pada malam hari. Ya, maksudnya mereka bawa sisa-sisa yang ada itu diberi malam hari. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka memberikan semua itu tiap
Setiap pagi mereka mengutamakan kepentingan rohani terlebih dahulu, tidak mendahulukan yang lain. Tiap-tiap pagi adalah menjelaskan apa? Pada waktu ada sisa-sisa, mereka tidak bawa waktu malam, mereka pergi, mereka bawa itu pada waktu pagi, mengutamakan yang mereka dahulukan dalam kehidupan mereka itu adalah Tuhan. Saudara, persembahan kita akan berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hatinya apabila kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas kita yang menjadi utama dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Amsal bab yang ketiga ayat 9 sampai 10. Di dalam Amsal, sekali lagi tulis ya, Amsal bab yang ketiga ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan bicara seperti ini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bila semua orang percaya, bila semua murid Kristus menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidupnya, baik itu dalam hal waktu, ya, baik itu dalam hal waktu, baik itu dalam hal tenaga, dalam hal pikiran, materi, ataupun ya segala yang dia miliki, maka pekerjaan Tuhan akan semakin dahsyat. Injil akan mampu menjangkau jiwa-jiwa di setiap pelosok dunia ini, dan hamba-hamba Tuhan, ya, semua pastor, semua pemimpin-pemimpin gereja dapat menjalankan tugasnya sebagai penjala manusia, penjala jiwa secara maksimal. Sehingga banyak jiwa yang akan dimenangkan, banyak jiwa yang akan diselamatkan, dan nama Tuhan semakin ditinggikan dan semakin dipermuliakan. Itu pun kalau semua orang-orang percaya menempatkan Tuhan sebagai yang utama di dalam kehidupannya. Baik dalam hal apa tadi? Waktu, tenaga, pikiran, atau segala sesuatu yang dia miliki. Inilah yang saya katakan, bagaimana kita meresponi masa Tuhan itu. Kita perlu mengutamakan Tuhan. Kita perlu sentiasa mengutamakan Tuhan. Di masa-masa yang sukar ini pun, saudara, ini adalah masa Tuhan. Ini adalah Kairos. Masa sukar ini jangan kita berkata bahwa ini bukan masa Tuhan. No, segala sesuatu itu masa Tuhan. Justru karena ini masa Tuhan, kita perlu mengutamakan Tuhan. Maksudnya waktu kita mendahulukan Tuhan dengan menggunakan tenaga kita, waktu kita, ya materi kita, apapun yang ada pada kita utamakan Tuhan, kita dahulukan Tuhan. Saudara, maka kita akan menjadi alat Tuhan. Sekali lagi, kita akan dipakai Tuhan dalam hal menampung ataupun membangun, memberikan pertolongan, dapat menolong di dalam memenangkan jiwa-jiwa, ya, dapat menjangkau, dapat melakukan pelayanan Tuhan secara maksimal, dan ramai jiwa-jiwa yang dapat dimenangkan. Nah, ini dia. Itu pun kalau kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam masa-masa ini banyak orang bilang, bagaimana mau menjangkau jiwa dalam situasi pandemik seperti ini? Bagaimana menjangkau jiwa kalau PKP terus? No, kita kaya dalam segala peralatan, saudara. Tuhan itu telah memberikan kepada kita banyak cara. Sekarang ini kita boleh menjangkau hanya dengan menggunakan peralatan-peralatan maya. Kita boleh menjangkau jiwa hanya dengan menggunakan phone. Saudara, saya berada di sini sewaktu PKP ini, ada begitu banyak panggilan saya dapat. Pastor, bagaimana ini? Tolong saya, Pastor. Bahkan ada pemimpin-pemimpin lain juga yang menerima ya panggilan-panggilan untuk minta dikonseling. Saudara, itu masa untuk memberikan masukan tentang Yesus. Bahkan ada jemaat-jemaat yang boleh melakukan pendekatan kepada keluarga di sekitar maupun keluarga-keluarga yang di luar, teman-teman yang di luar, dengan menggunakan handphone. Dan itu cara kita untuk memenangkan jiwa kalau ya kita mengerti untuk meresponi Kairos. Nah, bagaimana meresponi Kairos? Sentiasa mengutamakan Tuhan.
Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang dengar ini, setiap murid Kristus yang memprioritaskan Tuhan di dalam segala aspek kehidupannya, ya, dia akan memperoleh berkat yang berkelimpahan, bahkan mampu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Di dalam Lukas bab yang ke-6 ayat yang ke-38. Di dalam Lukas, tulis ini ya, Lukas bab yang ke-6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, itu yang saya katakan di dalam Lukas, tertulis dalam Lukas bab yang ke-6 ayat 38. Saudara, persembahan yang sesuai firman Tuhan akan menciptakan berkat bukan hanya untuk kita secara pribadi, tetapi juga berkesan terhadap akan memberi kesan terhadap perkembangan gereja dan pelayanan. Dan ini adalah merupakan cara yang pertama. Bagaimana supaya kita boleh meresponi kairos ini, kita boleh meresponi masa Tuhan. Masa Tuhan itu bicara tentang apa? Bicara tentang segala sesuatu yang berlaku sekarang ini adalah atas ketentuan Tuhan. Justru kita perlu meresponinya dengan apa? Inilah masa kita mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, saudara, di dalam Matius 6 ayat 33. Di dalam Matius 6 ayat 33 ini hafalan, siapa yang masih ingat ini? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah firman Tuhan yang sudah menjelaskan lebih awal ya, bahwa apa yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sebelum kita melangkah untuk diri kita. Kita perlu mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ini adalah cara ataupun metode yang diajar Tuhan untuk kita meresponi masa Tuhan itu sendiri, untuk kita meresponi kairos itu. Jangan salah saudara, supaya kita memiliki berkat, kita memiliki perlindungan, kita menjadi saluran. Dan inilah cara kita harus responi kairos itu dengan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita boleh meresponi bagaimana cara kita meresponi kairos? Kalau yang pertama, senantiasa mengutamakan Tuhan. Lalu yang kedua, mari kita lihat di dalam Matius 7 ayat yang ke-12. Matius 7 ayat yang ke-12 kita baca di sini. Oke, kita baca di sini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sekali lagi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, cara yang kedua untuk kita meresponi kairos. Kalau yang pertama tadi, senantiasa mengutamakan Tuhan. Lalu yang kedua, daripada pembacaan ini, daripada penjelasan Matius kepada kita, cara yang kedua, murid Kristus meresponi kairos adalah kita perlu menjadi teladan kepada dunia. Kita harus menjadi contoh kepada semua orang-orang di dalam dunia ini. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang berharap semua orang berharap mendapatkan perlakuan yang baik dari orang lain. Ini adalah harapan kita. Kita mau dihargai, kita mau dihormati, kita mau didengar, kita mau diperhatikan, dan macam-macam lagi yang kita mau. Firman Tuhan menyatakan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, ini adalah firman Tuhan perbuatlah juga kepada mereka. Nah, itu adalah pembacaan kita sebentar tadi, Matius 7 ayat 12 itu segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, itu adalah ayat firman Tuhan. Dengan kata lain, bila kita ingin dihargai orang lain,
kita harus belajar apa? Belajar dulu menghargai orang lain. Itu dia. Bila kita ingin ya diperhatikan, belajar dulu untuk memperhatikan. Jadi bila kita ingin mendapatkan perlakuan yang ramah dari orang lain, belajarlah berlaku ramah terhadap mereka. Jadi bila kita ingin ya orang lain tidak ingkar janji kepada kita, maka kita harus belajar menepati janji-janji kita. Jadi apa yang ingin suami perbuat terhadap istri, ini untuk yang sudah berkawin ya, istri pun harus berbuat demikian kepada suami. Jadi maksudnya apa? Inilah yang disebut hukum kesamaan. Tulis itu. Inilah sebenarnya yang dikatakan hukum kesamaan, sama rata. Ya, di dalam Filipi bab yang kedua ayat yang keempat, Rasul Paulus menuliskan nasihatnya kepada seluruh jemaat di Filipi. Filipi 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tapi faktanya apa? Sekarang ini, apalagi masa-masa pandemik ini, faktanya apa? Di zaman sekarang ini jarang sekali orang mau melakukan hal-hal yang seperti yang saya katakan sebentar tadi, ya. Umumnya orang hanya menuntut orang lain untuk melakukan apa yang dikehendakinya, sementara dia sendiri tidak mau buat apa yang dia mau orang buat itu ya terhadap dia. Ini yang terjadi, ini yang faktanya sekarang ini ya. Di dalam 2 Timotius bab 3 ayat 2 sampai 3. Sekali lagi, 2 Timotius bab 3 ayat 2 sampai 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi. Kamu baca itu. 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi. Itu ada di dalam pembacaan itu. Jadi apa? Kita menjadi orang yang sangat-sangat egois, saudara. Kita menjadi sangat egois. Nah, hal inilah yang seringkali menjadi ya pemula, pemicu permasalahan dan menyebabkan ada keretakan hubungan antara pribadi, baik dalam kehidupan berumah tangga, dalam perhubungan persahabatan, ya, atau dalam hal kemasyarakatan, di dalam hal-hal berjiran, ya, karena tiap-tiap orang hanya saling menuntut, mengutamakan kepentingan, ya, sepihak saja. Ini yang terjadi sekarang ini, dan itu tidak kurang berlaku masa-masa pandemik seperti ini. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila kita renungkan sesungguhnya hukum kesamaan adalah hukum yang sangat alamiah, sederhana, bahkan dia mudah untuk dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tidak merugikan, justru mendatangkan kesan yang positif bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, itu pun kalau kita memperlakukan orang lain dengan sangat baik. Jadi orang itu pun akan cenderung berbuat baik seperti apa yang telah kita perbuat terhadapnya. Jadi mulai sekarang ini, mulai saat ini, biarlah kita berusaha untuk mengawalinya. Maksud saya untuk mengawali itu bagaimana? Kita yang dulu menghargai orang lain. Kita yang dahulu memperhatikan orang lain. Kita yang dahulu melayani dia. Kita yang dahulu memberi. Kita yang dahulu mengambil berat, kita mengawali. Jangan tunggu orang buat, kita yang mendahului. Itu yang saya katakan sebentar tadi. Dalam pembacaan ini cukup jelas. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita harus menolak fakta. Kita harus kita harus menerima fakta itu, namun kita coba melawan fakta itu dengan apa? Dengan mempraktikkan firman Tuhan, dengan apa? Mengawali. Ya, itu dia. Jadi cara kita meresponi ya kairos, apalagi pada situasi-situasi pandemik seperti ini, kita harus menjadi teladan kepada dunia. Dengan apa? Mengawali segala sesuatu yang baik. Saudara, di dalam gereja kita, saya tahu bahwa di SIB Shalom sekarang belum punya pastor.
hanya bergantung sepenuh kepada pemimpin. Kalau kita lihat gambar ini, bagaimana orang-orang meneladani yang merah itu ya di depan. Itu adalah cara bagaimana supaya jemaat-jemaat Tuhan ya, jemaat-jemaat Tuhan lebih kuat, pemimpin-pemimpin, bahkan jemaat-jemaat Tuhan, bagaimana supaya orang di sekitar kita lebih kuat, lebih dapat dipercayai. Mari kita bersama-sama mendahului, mengawali segala perbuatan-perbuatan yang baik. Para pemimpin, untuk jemaat-jemaat Tuhan, awali dirimu untuk memberikan penghargaan, mengawali diri kita untuk menghubungi mereka, mengawali diri kita untuk ambil berat kepada mereka, mengawali diri kita untuk memberikan berkat-berkat kepada gereja, sehingga apa? Itu akan dilakukan mereka bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini yang perlu kita lihat ya, ini yang perlu kita pikir. Jadi renungkan ini. Inilah cara kita untuk respon kepada Kairos. Pertama tadi, kita harus senantiasa mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu cara kita untuk meresponi masa Tuhan ini. Yang kedua, di masa-masa yang sukar seperti ini, apa yang perlu kita buat? Kita perlu menjadi teladan supaya mereka juga dapat melakukan seperti mana yang kita perlakukan kepada mereka. Jangan lakukan hal-hal yang tidak baik. Karena firman Tuhan juga ada bicara, apa yang engkau tabur, itulah yang engkau akan tuai. Apa yang engkau tabur, itulah yang engkau akan tuai. Justru itu, taburlah kebaikan. Melalui kebaikan itu, alasan Tuhan untuk terus melindungi kita daripada segala bahaya. Secara khusus daripada jangkitan-jangkitan wabah COVID sekarang ini yang cukup banyak ya. Saudara, di dalam Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sekali lagi, saling mendahului dalam memberi hormat. Paulus menuliskan ini di dalam Roma bab yang ke-12 ayat yang ke-10. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan ini, ya, kita akan mengalami satu pembaharuan dalam kehidupan kita saat kita mengerti apa itu Kairos. Dan hari ini ada beberapa cara untuk kita meresponi Kairos ataupun meresponi masa Tuhan itu. Yang pertama, kita perlu sentiasa mengutamakan Tuhan dalam kehidupan. Dalam arti kata lain, kita mendahulukan Tuhan. Kita bangun pagi, Tuhan dulu. Apapun yang kita lakukan. Saudara, saya selalu praktikkan ini dalam kehidupan saya. Saya mendahulukan Tuhan setiap pagi, kemana kami pergi. Saya bawa berdoa anak-anak sebelum bergerak ya di dalam kendaraan. Dan bukan hanya makan, tetapi apapun activity, saya ajar mereka untuk mendahulukan Tuhan. Dan sehingga waktu ada masalah pun, cari Tuhan terlebih dahulu. Jangan cari masalah, cari cara penyelesaian dulu. No, cari Tuhan dulu. Maka pada waktu kita utamakan Tuhan dalam segala perkara, percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar dan jawaban. Dan kenapa itu terjadi? Karena kita sedang meresponi masa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ingat ya, apapun yang kau lalui di dalam kehidupanmu tanpa engkau jangka, itu masa Tuhan. Responi itu dengan mendahulukan Tuhan, utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, kita harus siap menjadi teladan kepada dunia ini. Ya, masa-masa sekarang ini baik atau tidak baik waktunya. Jadilah orang yang mengawali untuk melakukan kebaikan. Jadilah orang untuk mendahulukan segala sesuatu, penghargaan, perhatian, berkat, pemberian. Jadilah orang yang pertama mendahulukan itu. Karena apa yang kita lakukan, itulah yang kita tabur dan akhirnya kita akan menuai segala sesuatu kebaikan itu. Dan itu cara murid Kristus, itu cara orang percaya meresponi Kairos di masa-masa sekarang ini. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, firman Tuhan
sampai di sini untuk kita kongsikan bersama. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena punya kesempatan dalam belajar firman Tuhan ya. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin kita dalam doa yang kedengaran. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Terima kasih buat kesempatan dan masa yang Kau berikan buat kami. Untuk kami dapat belajar bersama-sama tentang firman-Mu yang mengajar kami hari ini. Daripada tema Kairos. Engkau mengajar kami di dalam saat kami menghadapi situasi yang mendesak ini. Situasi yang agak sukar ini. Engkau mengajar kami supaya kami meresponi masa ini dengan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami, mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau mengajar kami supaya kami menjadi teladan, menjadi contoh. Kami mendahului, mengawali untuk melakukan kebaikan. Karena segala sesuatu yang kami lakukan, kami mendahulukan penghargaan kepada orang lain, perhatian kepada orang lain, dan apapun pemberian kepada orang lain. Maka kami percaya semua yang kami tabur, kebaikan kami akan menuai berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Hamba berdoa secara khusus bagi jemaat-jemaat SIB Shalom. Tuhan, berkat-Mu tidak akan pernah terputus buat mereka. Khususnya berkat perlindungan dan keselamatan. Dimanapun mereka berada, saat ini mereka dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin yang ada. Tolong Tuhan, supaya mereka tetap kuat, tetap meresponi Kairos ini dengan semangat, dengan sukacita damai sejahtera, dan kasih daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami mengakhiri dan sambut firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Kiranya kasih Tuhan terus nyata bagi kita semua. Dan kiranya firman Tuhan ini dapat menyemarakkan semangat kepada seluruh jemaat-jemaat Tuhan SIB Shalom. Sampai kita berjumpa lagi. Dan biarlah kasih Tuhan terus mengalir dalammu. Dan jadilah murid Kristus yang respon kepada Kairos. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Terima kasih kepada Pastor Victor Mark yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Dan saya percaya semua jemaat Tuhan sudah diberkati, bahkan kita dikuatkan, diteguhkan, dan dipulihkan lewat daripada firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan sekarang ini kita akan masuk di dalam ibadah memberi persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Dan memberi persembahan dan persepuluhan kita ada dua cara. Yang pertama, sekiranya kita mempunyai kemudahan online transfer, kita bolehlah transfer persembahan dan persepuluhan kita ke akaun gereja. Nomor akaun gereja ada tertera di hadapan skrin Anda sebentar lagi. Dan sekiranya kita tidak mempunyai kemudahan online transfer, kita bolehlah kumpulkan terlebih dahulu persembahan dan persepuluhan kita. Dan satu masa nanti apabila kita sudah dibenarkan untuk datang beribadah bersama-sama di gereja, kita bolehlah menyerahkan uang persembahan dan persepuluhan kita kepada pemimpin gereja seperti Deacon Chong dan juga Deaconess Clarice. Mari semua jemaat Tuhan, sebelum kita memberi persembahan dan persepuluhan kita berdoa bersama-sama dan saya akan pimpin di dalam doa. Bapa Syurgawi, kami sangat mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan sebentar tadi Tuhan. Kami percaya firman-Mu sudah memberkati setiap pribadi kami, menguatkan, meneguhkan, dan mendorong setiap kami ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami ingin memberi persembahan dan persepuluhan kami kepada Engkau ya Tuhan. Sesuai dengan apa yang telah Kau tentukan di dalam setiap pribadi kami Tuhan. Pada hari ini kami ingin memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Kami ingin memberi dengan hati yang bersukacita Tuhan. Karena kami tahu kami tidak akan pernah kekurangan apa-apa meskipun kami memberi kepada Engkau Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak-Mu di dalam pekerjaan mereka, di dalam apapun yang mereka lakukan Tuhan. Baik mereka juga yang tidak berkesempatan untuk sama-sama memberi pada hari ini, Tuhan juga memberkati setiap mereka di dalam apapun yang mereka lakukan. Supaya di hari-hari yang lain kami juga sama-sama dapat memberi kepada Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas semua ini. Amin. Amin. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
Berbahagialah kepada semua jemaat Tuhan yang sudah memberi, dan diberkati juga mereka yang tidak berkesempatan untuk sama-sama memberi pada hari ini. Kita sudah berada di penghujung ibadah, ingin mendorong kepada semua jemaat Tuhan agar kita terus tetap setia kepada Tuhan Allah kita. Marilah kita terus tetap setia kepada Tuhan, terus setia mengasihi Tuhan, dan terus setia melayani Tuhan Allah kita. Marilah kita terus berpegang teguh kepada iman dan pengharapan yang ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya semua jemaat Tuhan diberkati melalui ibadah online kita pada hari ini, dan sehingga kita bertemu lagi pada minggu yang akan datang, dan Tuhan memberkati. Mari semua jemaat Tuhan, kita berdiri bersama-sama dan kita ungkapkan doa Bapa kami sebelum saya berdoa untuk pemberkatan kita semua. Ya Bapa kami yang di surga, Engkaulah Allah yang Esa. Semoga Engkau disembah dan dihormati. Engkaulah Raja kami. Semoga Engkau memerintah di bumi dan seperti di surga. Kehendak-Mu ditaati. Berilah kami makanan yang kami perlukan pada hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami kehilangan iman ketika dicubai, tetapi selamatkanlah kami daripada kuasa si jahat. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Mari semua jemaat Tuhan, angkat tangan bersama-sama. Haleluya Tuhan, haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Kami sudah selesai memuji, menyembah Engkau, bahkan belajar daripada kebenaran firman-Mu. Walaupun kami akan mengakhiri ibadah kami sebentar ini, namun kami percaya Roh Kudus-Mu akan sentiasa menyertai kami Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, ingatlah bahwa dimanapun engkau berada dan apapun yang engkau lakukan, Roh Allah sentiasa bersama-sama dengan engkau. Roh Allah lah yang memberi penghiburan ketika engkau berduka. Roh Allah lah yang memberi engkau hikmat kejaksanaan ketika memerlukan hikmat di dalam membuat sebarang keputusan. Roh Allah jugalah yang memampukan engkau untuk tetap percaya kepada janjinya di saat engkau belajar untuk taat kepada firman-Nya. Tuhan, berkatilah semua jemaat Tuhan yang ada di SIB Shalom ini, bahkan mereka juga yang tidak beribadah secara khusus di SIB Shalom, namun pada hari ini bersama-sama dengan kami di dalam ibadah online ini Tuhan. Kiranya dimanapun kami semua berada, apapun yang kami lakukan Tuhan, kami semua sentiasa berada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan biarlah di sebalik pandemi COVID-19 yang sedang melanda kami ini Tuhan, iman percaya kami kepada-Mu Tuhan tidak akan goyah, melainkan kami akan semakin teguh di hadapan-Mu. Haleluya Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan, kita naikkan pujian pengagungan kita ini kepada Tuhan. Puji Tuhan, sumber berkat, puji Dia selamanya. Semua makhluk memuji Dia, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Haleluya. Ibadah kita sampai di sini saja pada hari ini, dan kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.